Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menaiki mimbar dan insyaallah akan membaca kedua khutbahnya. Maka dengan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Habib Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya melarang kita semua berkata-kata tatkala khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Apabila kita berkata-kata ataupun memberikan isyarat kepada temannya, maka sia-sialah pahala Jumat pada hari ini. Oleh karena itu marilah kita diam, kita dengarkan bersama dengan khusyuk dan tawadhu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala laila wan nahara khifatan liman arada yazzakaru aw qarada syukura ahmaduhu abdan arafahu haqqa ma'rifatihi wa ashkuru syukra katsira. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya ialah kita kerjakan semua perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada Jumat yang kita muliakan, di masjid yang kita cintai ini adalah introspeksi diri melalui peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasul yang harus dikerjakan oleh kita di bulan Muharram ini. Syahrullah ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Saking bulannya bulan disebut bulan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus banyak istighfar.
Istighfar dalam arti kata kita introspeksi diri sampai di mana kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang telah kita lalui. Bila banyak dosa, mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Bila banyak kesalahan pada sama hamba Allah, langkah baiknya kita tawadhu, istiqomah di jalan Allah. Dan kalau kita memang salah, tidak ada salahnya kita mohon maaf kepada sama hamba Allah. Karena dosa kepada sama manusia tidak akan terampuni sebelum kita sendiri yang minta maaf kalau kita merasa menzalimi orang tersebut. Yang ketiga, banyak-banyak kita bersedekah pada para fuqara wal masakin. Dan puasa Tasu'ah di 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Mungkin ada yang tidak melaksanakan, tapi insya Allah di bulan Muharram tahun depan kita semua akan berpuasa. Insya Allah pahalanya akan diganjar dan 1 tahun lamanya dan diampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan datangnya tahun baru Hijrah ini, pantas kiranya jika kita ungkap kembali peristiwa hijrah Rasulullah yang besar itu. Peristiwa yang menggambarkan perjuangan yang pantang menyerah. Peristiwa yang seolah-olah merupakan pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Atau peristiwa yang menyembatani antara periode Madinah, antara periode Mekah dan periode Madinah. Periode pertama perjuangan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah, dan dilanjutkan periode kedua perjuangan beliau selama 10 tahun di Madinah. Klop 23 tahun kurang lebih Rasulullah berjuang menegakkan syariat Islam ini. Hijrah beliau bersama para sahabat dari Mekah menuju ke Madinah sebetulnya lebih berarti sebagai pemenuhan panggilan iman. Hijrah mereka bukanlah perpindahan tempat tugas dari satu tempat tugas yang lain, bukan pula perpindahan seorang pencari nafkah dari daerah gersang ke daerah yang subur. Hijrah kaum muslimin saat itu merupakan hijrahnya orang-orang yang telah hidup mapan dan merasakan ketentraman turun-temurun di kampungnya sendiri. Tetapi demi keyakinan akidah agama Allah Subhanahu wa taala, mereka rela meninggalkan segala yang dimilikinya dan ikhlas mengorbankan semua kepentingan dan harta bendanya. Mereka sadari bahwa pengorbanan yang mereka lakukan saat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanan daripada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hijrah yang mereka lakukan semakin memperkuat iman dan Islam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang berhak dipuji dan disyukuri oleh segenap hambanya, Zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan yang dirasakan para sahabat dalam berjihad, dalam berhijrah tidak mudah dipikul oleh seseorang kecuali bagi mereka yang sabar dan sungguh-sungguh beriman. Seorang yang penakut atau orang yang mudah panik dan cemas tidak akan sanggup memikul kesulitan sebesar itu. Sebab Allah sendiri pernah berfirman tentang keadaan orang-orang yang demikian itu dalam surah An-Nisa ayat 66. Walau ana katabna alaihim aniqtulu anfusakum awi khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilam minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya seumpamanya kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau tinggalkan kampung halaman kalian, niscaya tidak akan mereka lakukan kecuali orang sebagian kecil daripada mereka itu. Sejarah mencatat keberhasilan terpenting yang diperoleh umat Islam sejak dimulainya dakwah Islamiyah
adalah ketika kaum muslimin telah melakukan hijrah ke Madinah dan berhasil mendirikan masjid di kawasan Gurun Sahara yang sebelumnya masyarakat daerah tersebut dipenuhi dengan kekufuran dan kebodohan. Hijrah mereka bukanlah semata-mata untuk menjauhkan diri dari fitnah, tekanan dan ejekan kaum kafir Quraisy, tetapi sekaligus juga merupakan urusan bersama dan saling membantu mendirikan masyarakat baru yang aman dan tentram, masyarakat yang beriman, bertakwa, bersaudara, saling gotong royong dan tolong menolong, saling berdampingan serta rukun dan damai dengan umat agama yang lain. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk meneruskan perjuangan Rasulullah tersebut, maka kita sebagai generasi Islam mempunyai tugas dan kewajiban untuk memperbaiki dan membangun umat ini. Kita harus sanggup bekerja keras, giat dan gigih memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Sebagaimana yang dilakukan kaum Muhajirin dan Ansor dahulu. Sebab hidup ini kalau kita renungkan adalah perjuangan dan bukan malas-malasan. Setiap perjuangan menuntut pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan karena Allah, baik berupa harta, jiwa dan raga, merupakan ibadah dan pengabdian kita pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sikap rela berkorban, sikap rela berjuang dan berkorban adalah sikap hidup yang penting. Artinya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang sahabat yang bernama Su'aib ketika hendak berangkat hijrah ke Madinah. Saat itu orang-orang kafir Quraisy berkata kepadanya, "Kamu Su'aib, ketika datang ke tengah-tengah kami adalah seorang gelandangan yang hina dina dan melarat. Kemudian di tengah-tengah kami engkau menjadi orang yang berharta dan dapat mencapai apa yang kamu inginkan. Apakah kalau sekarang kalau engkau akan pergi membawa harta kekayaanmu, apabila engkau akan hijrah akan kau bawa harta kekayaanmu?" Su'aib menjawab, "Tidak, itu tidak boleh terjadi." Lalu Su'aib berkata kepada kafir Quraisy, "Apakah bila harta-harta kekayaanku itu semua itu aku serahkan kepada kalian, kalian akan membiarkan aku pergi atau hijrah dari kota Mekah ke Madinah?" Mereka lalu menjawab, "Iya, tentu." Kemudian Su'aib berkata, "Kalau begitu sekarang juga seluruh kekayaan aku serahkan kepada kalian." Setelah itu dia melaporkan kepada kejadian tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berucap, Su'aib telah mendapatkan keuntungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 20 sampai 22. "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum birahmati minhu wa rizwanin wa jannatil lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim." Yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang mendapat keuntungan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang amat besar. Subhanallah. Seandainya kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita berharta, mari kita hijrahkan harta kita untuk mencantuni, untuk menyayangi saudara-saudara kita yang memang perlu bantuan kepada kita. Mungkin hal itu lebih baik pahala si Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengetahui.
kaum muslimin, jamaah salat Jumat insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat besar dan pentingnya peristiwa hijrah dalam sejarah perjuangan dakwah Islam, maka sangat tepat sekali mengambil dan menetapkan peristiwa tersebut sebagai kalender kaum muslimin. Sebab hal itu mempunyai motivasi agar semangat jihad untuk memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini dapat selalu tergugah dan berkorban di dada para pemeluk dengan memperkuat persatuan, erat persaudaraan, memperkokoh barisan, saling bantu-membantu, tolong-menolong, rela berkorban, dan ikhlas karena Allah SWT semata. Untuk itu wahai saudaraku kaum muslimin, hendaklah tidak melupakan kalender hijrah tersebut dan mentradisikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat surat atau mencatat peristiwa-peristiwa penting. Sebab siapa lagi yang akan menggunakan penanggalan tersebut kalau bukan kita umat Islam itu sendiri. Lalu pula mempergunakan dan mentradisikan kalender hijrah termasuk menambah syiar Islam dan menghargai jasa pendahulu kita, yakni Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita mampu dan kuat memperlangsungkan tugas mulia ini, memperjuangkan Islam agama Allah di muka bumi ini. Dengan demikian mudah-mudahan insya Allah kita termasuk hamba Allah yang beruntung di tahun-tahun mendatang, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.